Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Para mahasiswa PKN yang kami cintai, hari ini kita akan membahas pelajaran auditing internal chapter 2. Ini kelanjutan dari chapter sebelumnya, dalam video sebelumnya. Di chapter 2 ini kita akan membahas mengenai IPPF atau standar profesi auditor internal yang berlaku di dunia, yang disusun oleh Institute of Internal Auditor. Ini adalah gambar textbook yang kita pakai. Kemudian di chapter 2 dari buku ini membahas mengenai International Professional Practice Framework. Ini adalah pedoman yang diadopsi atau dipakai oleh banyak internal auditor di dunia ini. Saudara sekalian, apa yang ingin kita bahas hari ini adalah pertama mengenai apa itu IPPF, International Professional Practice Framework, kemudian isinya apa, kemudian bagaimana standar ini dipakai oleh organisasi-organisasi. Jadi apa itu IPPF? IPPF adalah singkatan dari International Professional Practices Framework. Kalau kita lihat, ini adalah pedoman resmi praktek auditor internal yang dikeluarkan oleh IIA, Institute of Internal Auditor, yang berbasis di Amerika Serikat. Isinya adalah pedoman bagi profesi internal auditor yang merupakan ekspektasi dari user, ekspektasi dari stakeholder terkait dengan kinerja dari internal auditor di suatu organisasi. Jadi kira-kira ini ya mirip kalau di kantor akuntan publik itu ya standar audit plus. Jadi ini IPPF, kita bahas apa isinya. Nah, kalau kita lihat isi dari International Framework ini digambarkan, kita lihat mulai dari misi. Ini misinya apa internal auditor itu. Kemudian ada pedoman yang mandatori itu artinya wajib dijalankan. Kemudian ada recommended guidance atau pedoman-pedoman yang disarankan. Kalau ini wajib, ini disarankan. Yang mandatory guidance isinya ada 1, 2, 3, 4. Ada core principles atau prinsip-prinsip utama. Kemudian ada standar di sini. Kemudian ada juga definisi. Kemudian ada kode etik. Ini merupakan mandatory guidance. Kemudian ada recommended guidance atau pedoman yang disarankan. Ini adalah implementation guidance atau pedoman implementasi, dan ada juga supplemental guidance atau pedoman tambahan atau pelengkap. Ini yang akan kita bahas di video kita hari ini, saudara sekalian. Kalau kita bicara dari yang pertama, saudara sekalian, misi, ini kita membahas mengenai misi dari internal audit. Misi dari internal audit adalah menekankan fungsi dari internal audit itu dalam mencapai, dalam melayani organisasi yang di mana dia ada. Di sini adalah misi apa yang dilakukan oleh audit adalah, oleh internal auditor adalah
to enhance, memperkuat, and protect, melindungi value organisasi, ya, nilai organisasi dengan memberikan assurance, advice, insight yang objektif dan berbasis risiko. Jadi kalau kita lihat di sini, saudara sekalian, misi ini jelas bahwa internal audit activity harus, ya kan, meningkatkan value bagi organisasi. Ini sudah kita bahas di chapter dan video sebelumnya. Kalau kita lihat, saudara sekalian, meningkatkan value ini atau protecting it artinya melindungi value organisasi tersebut. Value artinya nilai, nilai itu bukan nilai kebenaran, tapi nilai manfaat, nilai perusahaan. Misalnya ini tercermin kalau di ilmu manajemen keuangan itu market capitalization-nya gitu. Jadi bukan nilai-nilai kebenaran organisasi, bukan hanya itu, tapi bagaimana organisasi itu menjadi lebih besar, lebih berharga, makin tinggi nilai pasarnya gitu, makin disukai oleh investor, kemudian prospektif ke depannya juga makin bagus gitu. Ini namanya nilai yang dimaksud di sini. Kalau kita lihat, saudara sekalian, ada 3 aktivitas yang dijalankan. Yang pertama adalah risk based and objective assurance. Jadi misinya itu, saudara sekalian, tadi yang memprotek dan meningkatkan nilai itu dengan cara apa? Assurance, kemudian objective advice, kemudian insight ini adalah, kalau kita lihat di makna leksikal, insight itu adalah wawasan yang mendalam, pandangan-pandangan yang mencerminkan wawasan yang sangat mendalam, dan insight yang basisnya adalah risk based, berbasis risiko, dan semuanya ini harus objektif sebagaimana kita bahas di chapter sebelumnya. Sehingga saudara sekalian, kita simpulkan bahwa misi dari organisasi internal auditor adalah, yang kata kuncinya adalah value, nilai organisasi, meningkatkan value atau nilai organisasi, kemudian aktivitasnya yang dilakukan adalah semuanya berbasis risiko dan objektif, dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama assurance yang mirip audit itu. Yang berikutnya adalah advice ini bisa berupa consulting di sini, dan insight, pandangan-pandangan yang mendalam, berbasis risiko dan bersifat objektif. Kemudian kalau kita lihat, saudara sekalian, di sini konten dari IPPF, ya, International Professional Practices Framework ini, selain misi, kemudian ada mandatory guidance. Isi dari mandatory guidance adalah yaitu core principle, kemudian ada definisi, kemudian ada standar, ada kode etik. Ini akan kita bahas di video berikutnya. Kemudian, saudara sekalian, kita lihat implementation guidance. Isinya apa implementation guidance? Itu kalau kita terjemahkan isinya ada 2, saudara sekalian. Ini recommended guidance, recommended guidance isinya adalah, yang ini adalah recommended guidance, isinya 2, yaitu implementation guidance atau pedoman implementasi, kemudian supplemental guidance atau pedoman pelengkap supplemental. Ini nanti kita akan bahas di video berikutnya. Apa isinya secara detail nanti akan kita bahas di video berikutnya. Jadi kesimpulannya, saudara sekalian, International Professional Practices Framework
itu ini sudah lebih sederhana daripada rangkuman sebelumnya, adalah misi dari internal auditor, kemudian ada mandatory guidance dan recommended guidance. Mandatory guidance ada core principle, definition, standar, dan kode etik. Sementara recommended guidance isinya adalah implementation guidance dan supplemental guidance. Demikian pemaparan awal ini di chapter 2. Detail akan kita bahas untuk masing-masing mandatory guidance dan recommended guidance di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.